Recording in progress. Oke, tes. Belum boleh. Tes. Terus bentar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mencari. Tes. 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 Kedengaran nggak suara saya, teman-teman? Tes. Kedengaran nggak suara saya? Oke. Kedengeran Habib. Kedengaran ya? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi dalam pembelajaran tahrij hadis. Ini merupakan pertemuan ketujuh bagi teman-teman. Alhamdulillah tetap istiqomah dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk dalam pengerjaan terkait masalah eh, tabel atau pembuatan skema dalam ilmu hadis. Jadi selama ini kan kita hanya tahu susunannya. Nah, bagaimana cara membuat susunan hadis tersebut sampai kepada Nabi Muhammad? Dan tentu saja ada caranya. Tidak langsung serta-merta langsung taruh nama-namanya aja. Pasti ada metode dan pembacaan kitab atau pembacaan riwayat yang akan kita gunakan. Nah,
Sebelumnya, saya memperlihatkan kepada teman-teman terkait eh, hasil penelusuran kemarin sebagai review pembelajaran terkait masalah kitab Mu'jam, kitab Miftah Kunusuna, dan kitab eh, Tuhfatul Ashraf, Bima'rifatil Atraf. Saya perlihatkan dulu ya. Dari kegiatan. Oke, saya akan mereview kembali terkait penemuan kita yang kita lakukan ketika pelacakan sebuah hadis. Nah, kalau kemarin kan kita sudah tahu cara mu'jam, ini mu'jam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada mim, kha, ta. Mim itu Muslim, kha itu Bukhari. Itu yang perlu diingat. Dan itu gampang. Itu bisa dilihat dari kitabnya. Ada keterangan-keterangannya. Kemudian yang mujam ialah fungsinya menggunakan kata dasar. Misalnya kita pakai la yu'minu, kita pakai amanah, karena yu'minu itu asal katanya amanah, atau Anda juga bisa cari ahabba, habba yuhibbu, atau Anda bisa juga cari nafsun. Tapi itu jarang. Jadi kebanyakan dia amanah atau habba yuhibbu. Nah, begitu juga di Miftah Sunnah. Miftah ini berfungsi untuk mencari kitab hadis yang disusun berdasarkan kata kunci. Kuncinya apa? Atau temanya apa? Temanya itu misalnya yang sama yang kita lihat kemarin ya. La yu'minu ahadukum itu haibul li nafsi. Itu temanya cinta. Maka hasilnya seperti ini. Ada ba dan kha, mim sin, nin, nin nun sin, mim ya, ha dan mim. Seperti itu. Sedangkan Tuhfatul Ashraf itu didasarkan atas riwayat. Tidak mungkin orang mencari hadis tanpa ada riwayat. Jadi kalau untuk Tuhfatul Ashraf harus dilengkapi dulu hadisnya. Tidak bisa seperti ini. Dia harus lengkap sanatnya, harus jelas hadasana, hadasana, hadasana sampai Nabi. Seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman mau mencari hadis, kalau menggunakan Tuhfatul Ashraf,
Maka tidak bisa hanya seperti ini, harus lengkap. Yang saya katakan kemarin ya, bahwa dia harus menggunakan hadasana hadasana sampai Nabi. Seperti itu. Kalau seperti ini, maka kita gunakan mujam atau miftahun sunnah. Itu sebagai review untuk teman-teman karena kita sudah mulai ke tahapan berikutnya, sudah mulai agak-agak agak rumit karena kita di sini sudah mau menentukan hadisnya sahih atau tidak. Seperti itu. Kita akan menggunakan apa ini? Dua hadis ini. Oh ini Word. Oke, kelihatan ya. Tunggu dulu, saya perlihatkan dulu. Besar sedikit. Oke. Jadi untuk pembuatan tuh mati lagi. Wih, lah ini sih bang. Tes tes. Oke. Sorry, tadi terputus koneksi. Kita kembali ke sini, ya. Sudah kelihatan gambarnya? Oke. Jadi kita akan membuat skema atau tabel berdasarkan tiga hadis. Pertama yang sudah kita cari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu terkait tentang iman. Ada juga hadis tentang muru auladukum bisolah wahum abna sab'a sinin wadribuhum. Perintahkanlah anak-anakmu sholat dan dia ketika umurnya 7 tahun. Kemudian hadis tentang ini. Idza akala ahadukum walyamsa yadahu hatta yal'iqu asabiyahu aw yulqiha. Ini aja bagus. Ya, tiga hadis ini kita akan gunakan untuk penggunaan tabel. Kita akan lihat ada berapa hadis ini untuk layu minu. Layu minu ada dari Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Jadi insya Allah ada enam kitab hadis terkait masalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi la yu'minu ini terdapat dalam 6 kitab yaitu Bukhari,
Muslim, Ad-Darimi, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Kita akan pertama, kalau teman-teman bisa praktik, alhamdulillah. Kalau teman-teman itu wordnya dirubah ke bahasa Arab, bisa. Nanti lihat di YouTube aja. Pertama kita bikin tabel dulu. Tabelnya di sini. Berarti tadi 6 ya. Kita bikin 6. Nah, sudah seperti ini, kita akan lihat satu persatu. Pertama Bukhari. Usahakan yang pertama ini supaya gampang atau mudah, kita ambil dari sini, Bukhari. Kita taruh di posisi pertama beliau, Bukhari. Karena ini hadis dari Bukhari. Oke. Kemudian, bentar ya. Oke, Bukhari. Bagaimana teman-teman? Kentara ya? Iya, Bib, ada Bib. Nah, Bukhari. Kemudian, lihat. Hadis ini diambil dari Musaddad. Hadasana Musaddad. Maka Anda cantumkan Musaddad di bawahnya. Musaddad. Kemudian Yahya. Kita copy aja supaya cepat. Yahya. Kemudian Syu'bah. Syu'bah Qatadah. Syu'bah Qatadah. Kemudian apa lagi nih? Anas. Anas bin Malik. Ya. Kemudian terakhir jelas pasti Nabi. Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini patokannya. Anas yang saya biru hijau-hijau ya. Hijau-hijaunya. Nanti insya Allah setelah kita buat tabelnya, saya akan kirimkan di grup supaya teman-teman bisa pelajari. Yahya Musaddad. Oke. Berikutnya lagi. Ini Nabi ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya lagi. Muslim. Berarti Muslim pertama ya. Muslim pertama. Kemudian kita bisa selesaikan. Kemudian saya sengaja buat seperti ini supaya teman-teman tahu cara menentukan. Hadatsana Muhammad bin Musanna. Nah, kita copy aja. Musanna. Artinya Bukhari Muslim sezaman. Musaddad Muhammad Musanna juga sezaman. Nah, di sini ada kata wow. Wa Ibnu Bashar. Berarti yang mengambil hadis dari Sahih Muslim ini mengambil hadis dari dua orang, Ibnu Bashar sama Muhammad bin Musanna. Otomatis
posisi Ibnu Basar sama dengan Muhammad bin Musanna. Jangan Anda taruh di bawah. Itu bisa salah di sini. Jangan taruh di sini, tetapi taruh di sini. Seperti ini. Kemudian, qala hadasana Muhammad bin Ja'far. Nah, ambil Muhammad bin Ja'far, taruh di sini. Kemudian, kau lihat sama kayaknya. Syu'bah, kata sekolah sami itu. Hadasana Syu'bah. Berarti Syu'bah, qala sami itu. Aku mendengar dari Qatadah. Yuhaditsu dihadiratkan, diceritakan dari Anas bin Malik dan Nabi. Berarti sama ya. Berarti tinggal kita copy aja. Yang Syu'bah sama dengan Qatadah dan Nabi. Oke. Sudah selesai. Bukhari Muslim. Kita buat lagi Ad-Darimi. Ahbarana Yazid bin Harun. Pertama kita taruh dulu Ad-Darimi. Supaya nggak ketrikacau. Ad-Darimi sini. Kemudian Akhbarana Yazid bin Harun. Yazid bin Harun. Oke. Ini jangan terkecoh ya. Ini hadasana juga ini sebenarnya. Bukan ana. Ini salah ini. Harusnya hadasana. Hadasana. Oke. Kayaknya sama ya. Ahbarana Yazid. Langsung Syu'bah. An Qatadah. An Anas. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah SAW. Berarti dia lompat. Dari Syu'bah. Anas baliknya. Salin lompat sini. Oke. Berarti dia cuman lompat sini. Berarti kita marjurkan. Ya. Kemudian ada Rimi sudah selesai. Kita lihat An-Nasai lagi. Ya, Turmuzi. At-Turmuzi ini ditaruh sini. At-Turmuzi. At-Turmuzi. Kita percepat ya. Hadasana Suwaid bin Nadar. Suwaid bin Nasr. Sorry ya, Suwaid bin Nasr. Turmuzi, Suwaid bin Nasr. Suwaid bin Nasr. Oke, langsung lagi. Kemudian akhbarana Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Nah, kemudian kalau saya baca sama kayaknya. At-Tirmidzi an Syu'bah an Qatadah an Anas an Nabi. Berarti sama seperti yang lain ya. Syu'bah Qatadah Anas an Nabi. Kita lompat langsung. Sekarang kita berpindah ke At-Tirmidzi Ibnu Majah. Apa Ibnu Majah? Ibnu Majah di sini Ibnu Majah. Oke.
Hadatsana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Oh, Muhammad bin Musanna. Berarti ada dua orang eh, yang diambil hadisnya oleh Ibnu Majah. Berarti sezaman ini. Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Musanna. Salin. Kemudian kita masukkan di sini. Ibnu Majah. Kemudian Muhammad bin Ja'far dan seterusnya sama kayaknya. Syu'bah, Sami itu kata dah Anas. Oke, ada yang kurang kayaknya. Eh Anasai. Nasai Kubra, akhbarna Musa bin Abdurrahman. Berarti Anasai baru Musa bin Abdurrahman. Di sini Anasai. Kemudian Anasai, oke, oke. Anasai, oh ya. Abu Sama, Abu Usama, kemudian wahwa muallim, jangan terkecoh. Husain itu dikategorikan muallim juga atau nama orang. Nanti kita lihat. Nah, kata ada Anas. Lihat, di sini dia lompat ya. Nggak ada Syubah, ada Husain. Berarti habis itu kata ada Anas Nabi. Oke. Nah, setelah kita menentukan seperti ini, kita akan baca. Berarti Bukhari itu mengambil hadis dari Musaddad tentang la yu'minu. Musaddad mengambil hadis dari Yahya. Yahya mengambil hadis dari Syu'bah, Qatadah, Anas dan Anabi. Muhammad bin Musanna dan Ibnu Bashar ini mengambil hadis dari Muhammad bin Ja'far, Syu'bah, Qatadah, Anas, Nabi dan seterusnya. Anda melihat Anasai. Anasai agak-agak langsung ya. Abu Usama langsung tadi ke mana tadi? Husain ya. Anasai An Husain. Oke, kita masukkan Husain. Dia bukan terima dari Syu'bah, tapi dari Husain. Lihat, sudah terbentuk 6 tabel. Nah, dari sinilah kita menentukan untuk pembuatan tabel, pembuatan skema. Perhatikan baik-baik ya. Ini Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Coba Anda perhatikan Ibnu Majah dengan Muhammad bin Musanna. Dengan Muslim. Saya kasih tabel ya. Nah, ini. Lihat, Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Musanna. Itu kayaknya orang yang sama. Nah, untuk memastikan nanti kita pakai minggu depan. Tapi anggaplah orang yang sama. Nanti kita lihat tabelnya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari kode-kodenya sama. Muhammad bin Musanna, Ibnu Bashar. Sedangkan di sini dikatakan Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Musanna. Sama orang. Lihat juga Ibnu Majah di sini. Muhammad bin Ja'far di sini juga
Muhammad bin Ja'far. Sama. Setelah itu kita buat skemanya. Seperti apa? Kita pakai yang di sini ya. Kalau teman-teman tahu pakai smart ini, kita pakai hierarki. Nah, ini, nah, kita ganti dulu tintanya. Oke, biar teman-teman tahu. Nah, kita balik. Setelah tadi posisinya Nabi di bawah, maka kita ambil Nabi yang paling atas. Untuk supaya gampangnya, nanti paling paling bawah itu si pembuat kitabnya, yaitu si Bukhari Muslim. Di sini taruh Nabi, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi. Selama ini kita ambil ya, kita habiskan ini. Jadi kita habiskan mana ya? Semua kotaknya semua jadikan warna. Mana warna? Oh, ini tabelnya. Nah ini. Yang hijau itu sudah habiskan. Nabi pertama. Ambil yang kedua. Rata-rata Anas. Maka supaya gampang kita hapus ini. Kita ganti Anas. Anas bin Malik. Ya, kita lebarkan dulu ya supaya enak. Ini kita bikin sini, supaya lebar. Hmm. Berarti Anas sudah selesai ya. Kita kasih gambar kuning. Kemudian kata ada. Kata ada kita kasih ungu. Berarti habis. Setelah Anas ada namanya Syu'bah. Kata ada. Kata ada. Hmm. Nah, setelah kata ada, kita cek. Ternyata kata ada itu punya murid dua. Syu'bah dengan Hussein. Lihat ini. Hussein agak beda ya. Hussein. Ini Syu'bah, Syu'bah, Syu'bah sama semua. Berarti kata ada kita buat cabang dua. Cabangnya kita bikin dua. Kita masukkan. Saya gampangnya kita di sini. Ubah, tambah bentuk. Tambah di bawahnya. Dua. Di bawahnya dua. Tambah bentuk di bawahnya. Tadi ada apa tadi? Ada Syu'bah sama Hussein. Syu'bah dan Hussein. Oke. Sudah terbentuk ya. Anas, Nabi, Anas, Qatadah, Syu'bah. Dicek lagi. Kemudian Syu'bah ini punya murid, ada Yahya, ada Muhammad bin Ja'far, ada Abdullah bin Mubarak. Ada juga siapa ini?
Yazid bin Harun. Berarti di bawah Syu'bah ada 4 orang atau 4 perawi, 4 murid. Nah, sini paling penting supaya Itu Abu Samah masuk nggak, Habib? mana. Yang mana? Gitu. Kan ada Yahya, Muhammad bin Ja'far, Abdullah bin Mubarak, Abu Samah sampingnya tuh yang paling akhir. Abu Usama mana? Yang di riwayat mana? Di Riwayat 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 Nasai. Nasai. Oh ya, masuk masuk. Oh bukan bukan beda. Itu muridnya Husain. Lain-lain. Oh, sekarang yang syubah dulu ya berarti. Coba Oh ya, dulu. paham, 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 paham. Syubah dulu kita cari. Syubah ini berarti muridnya ini kan Yahya. Ingat ya saya kasih tanda apa bagus ini. Agak kemerah-merahan. Enggak, kebiru-biruan ya. Supaya enak. Yang begini jelas sekali. Kita ganti ke hijau-hijauan. Nah, ini semua yang sekas hijau. Ini muridnya Syu'bah. Nah, itu. Berarti Yahya, Muhammad bin Ja'far, Yazid, Abdullah bin Barak. Muhammad bin Ja'far di Ibnu Majah yang ini sama orangnya dengan Muhammad Ja'far versi Muslim, sama orangnya. Nah, kita akan lihat, kita bikin di sini 4 berarti. Di bawah Syubah ada 4 orang. Kita tekan bawahnya, tahu bentuk di bawah. Satu, dua, tiga. Nah, kalian gak usah khawatir nih, ini akan terbentuk sendiri. Sedangkan si Husain punya murid satu, Abu Sama, yang tadi antum tanya. Nah, kita bikin di Husain itu satu aja. Ini Husain. Kita klik di bawah. Nah, terbentuk dia, terpisah kan? Maka Syu'bah kita tulis sudah, yaitu Musaddad, Yahya. Kopi dulu. Oh, terbawa. Yahya. Kemudian Muhammad bin Ja'far bin Ja'far. Kemudian Yazid bin Harun. Yazid bin Harun. Kemudian Abdullah bin Mubarak bin Mubarak. Ya, untuk di bagian Muhammad Ja'far, yang bagian apa ini? Ibnu Majah, nggak perlu dibuat karena Muhammad bin Ja'far di sini dan di Muslim sama orangnya. Jadi nggak usah bikin lagi di bawahnya atau di cabangnya Syu'bah, nggak perlu. Abu Ibnu Husain, Abu Sama. Di sini Abu Sama. Abu Usama. Kita kasih hijau dulu supaya enak dibuat hijau. Oke. Nah, sekarang kita lihat Muhammad bin Ja'far atau kita buat dulu Bukhari karena sudah terpecah-pecah ini.
Yahya punya murid Musaddad. Kita buat Yahya ini di bawahnya cabang satu di bawahnya, yaitu siapa tadi? Eh, Musaddad. 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 Oke. Sedangkan Musaddad punya murid Bukhari. Nah, berarti Bukhari sudah tuntas. Bukhari tuntas. Saya perbesar sedikit ya supaya teman-teman bisa lihat. Eh, Tambah sedikit lah, tambah 11 lah, atau 12. Oh, ya pecah deh. Oke, saya kasih dulu tradisional Arabic supaya cantik. Tradisional. Oke, nah udah cantik kan? Udah kelihatan ya. Teman-teman bisa besarkan itu di laptopnya atau di tab atau di HP-nya. Nah, untuk Bukhari tuntas. Kita tuntaskan pakai ini aja deh, biru. Sedangkan Muhammad bin Ja'far, lihat Muhammad bin Ja'far dan Ibnu Majah ternyata sama sama gurunya. Maka kita buat cabang dua untuk Muhammad bin Ja'far karena muridnya dua, Muhammad Musanna dan Muhammad bin Bashar. Ini ya, yang saya klik itu Muhammad bin Ja'far punya murid dua. Supaya teman-teman tidak bingung, kita gabung aja di sini. Gabung aja Muhammad bin Ja'far dengan Muhammad Musanna. Muhammad eh, Muhammad bin Ja'far apa? Muhammad bin Musanna Al-Musanna dan wa Ibnu Bashar aja lebih gampang, atau Muhammad bin Bashar bin Bashar. Nah, sudah kecil sangat kecil. Nah, oke. Sudah dua ya. Nah, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Bashar punya murid dua, yaitu Muslim dan Ibnu Majah. Maka Muhammad bin Musanna dan Ibnu Bashar kita buat dua bawahnya. Di sini kita buat dua supaya nggak pusing. Dua satu lagi. Nah, sorry, salah. Bukan di sini, di sini, di bawah. Nah, yaitu di sini Muslim
Muslim ya. Ya, Muslim dan Ibnu Majah. Muslim dan Ibnu Majah. Oke. Berarti Muslim sudah selesai. Kita bikin biru juga. Biru juga. Betul, supaya sama. Oke. Tinggal Yazid bin Harun. Yazid bin Harun punya murid. Namanya Ad-Darimi. Ad-Darimi. Berarti kabel ke bawah hanya satu. Yaitu Ad-Darimi doang. Ad-Darimi. Ad-Darimi selesai. Sedangkan Suwaid bin Nasr. Oh, mana orangnya? Oh, ini Abdul Mubarak. Berarti Abdul Mubarak punya murid lagi. Suwaid bin Nasr. Kita buat lagi di sini. Di bawah, tambah di bawah. Untuk sampai kepada At-Tirmizi. Suwaid bin Nasr. Suwaid bin Nasr. Bisa sedikit. Kasihan. 9 deh. Oke. Nah, Suwaid bin Nasr itu punya murid At-Tirmizi. Ini At-Tirmizi. At-Tirmizi. Nah, terakhir Abu Sama punya murid Musa bin Abdurrahman dan nanti akan sampai kepada Anasai. Di sini Musa bin Abdurrahman dan terakhir Anasai. Anasai. Iya, kelas. Bahasa Arabik. Sabar sedikit ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, dari sini kita bisa baca bahwa ternyata hadis dari eh, kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, la yu'minu ahadukum. Yang ini, kemarin ada pengertian nggak? Apa itu hadis mutawatir? Ada yang tahu nggak? Hadis yang sanatnya banyak ya, Pip. Ya, banyak. Tapi di setiap Periwayatnya. tabaqat, artinya setiap tingkatan itu banyak perawinya, minimal 5. Artinya di kalangan sahabat 5, kalangan tabiin 5, kalangan tabiin 5, dan seterusnya. Itu minimal. Dan ini ternyata hadisnya hadis ahad karena dibawa dari mutawatir. Lihat, setiap tabaqat kan, Nabi, sahabatnya cuma Anas bin Malik setelah Anda teliti. Tabiinnya cuma satu,
Kata ada. Tabi-tabinya cuman dua. Syu'bah. Nah, nanti di Syu'bah baru mulai banyak hadisnya. Dari Yahya ada, Muhammad bin Ja'far, Yazid, Abdul Marak. Itulah yang meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Sedangkan Husain cuma satu, Abu Sama. Dan Abu Sama nanti menyampaikan lagi kepada Musa bin Abdurrahman. Dan dari Musa bin Abdurrahman menyampaikan lagi Anasai. Jadilah kitab Sunan Anasai. Begitu juga ini dari Yahya menyampaikan lagi ke Musaddad. Musaddad menyampaikan lagi ke Bukhari. Jadilah kitab Bukhari. Inilah silsilah sanad yang anak pelajari sekarang. Seperti ini. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa ternyata hadis ini kategori masyhur. Masyhur di kalangan para ulama saja. Karena pada tabi-tabiin masih dua orang yang meriwayatkannya. Tapi kalau sudah di bagian tabi-tabiin, Yahya sudah meriwayatkan, Muhammad juga, Yazid juga, Abdullah bin Umar juga, dan Abu Sama. Jadi wajar sekali jika sekiranya ada perubahan kalimat, ada perubahan hadis. Kalau Anda baca hadisnya, kita lihat ya, yang hadis Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Husain al-Muallim, qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahdukum hatta yuhibbu li akhihi wa nafsi. Dikit lagi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi au qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Lihat, ada perubahan. Setelah saya meneliti beberapa kali, saya teliti beberapa hadis seperti ini, dan ternyata sebenarnya hadisnya satu, cuman si pembawa beritanya aja yang menyebabkan ada perubahan. Anda lihat untuk Bukhari Muslim ya. Mana tadi? Apa ini? Nah ini. Lihat Bukhari Muslim. Dua ini. Kalau di pangkalnya, di Nabi, Nabi, Anas bin Malik, Qatadah, Syubah. Dan ketika di Syubah, Syubah meriwayatkan kepada empat orang. Yahya, Muhammad bin Ja'far. Ada kemungkinan besar terjadi perubahan kalimat. Anda lihat Sahih Bukhari. Ada enggak kata-kata jarihi? Nggak ada, Bib. Enggak ada kan? Tapi di Muslim ada. Au qala li jarihi. Lihat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi au qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa ada perubahan-perubahan dalam sebuah hadis disebabkan bukan karena hadisnya salah atau apa, karena bisa jadi kurang pendengaran atau ada ketambahan. Banyak kok hadis-hadis itu bercampur dengan perkataan ulama. Di antaranya ialah ada hadis Nabi yang mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW itu menunggu sholat subuh, beliau itu menggunakan tangannya seperti ini untuk menunggu sholat subuh. Dan itu ada kalimat dari tersebut sebagaimana para ulama yang melakukan hal tersebut. Nah, kata-kata ulama itu kan tidak masuk akal. Artinya ada tambahan atau sisipan yang tak disengaja oleh para ulama ketika meriwayatkan sebuah hadis. Sama seperti ini. Kata-kata jarihi itu kan gak ada di Bukhari.
Tapi di Muslim ada. Nanti saya kasih contoh yang kedua ya. Contoh kedua, bahwa ada hadis terkait masalah mengisap jari-jari ketika makan. Tapi kita lihat dulu ini. Nah, jadi Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Ad-Darimi, At-Tirmidzi, An-Nasai. Inilah pohon sanad namanya. Beginilah cara buatnya. Ada bisa ulang-ulang. Ini kan direkam juga. Jadi bisa diulang-ulang cara buatnya seperti apa. Nah, yang bikin terkecoh itu teman-teman ialah kata-kata wow. Hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Musanna. Berarti orangnya zaman. Seperti itu. Kemudian apa lagi ini? Lihat Anasai. Anasai juga ada tambahan. Waladzi nafsi biadi. Demi jiwa di tanganku. Lihat, ada perubahan juga. Tapi itu tidak merusak hadis. Makanya ada namanya riwayat bil makna bilafzi. Nah itulah. Itu yang saya katakan tadi. Bahwa inilah cara memahami hadis. Kalau orang tidak paham hadis, maka dianggap hadisnya salah. Oh tidak sama hadisnya. Ternyata memang ada perubahan. Itu yang tidak bermakna. Berikutnya lagi. Ini yang terakhir ya. Supaya teman-teman bisa pelajari juga. Ini hadisnya. Iza akala ahadukum. Nih, kelihatan nggak? Oh, ya. Iza akala ahadukum. Falayam sahu yadahu hatta yaliqu asabihu au yulikuha. Apabila di antara kalian makan, maka janganlah membasuh atau mencuci tangannya sampai Anda mengisap jari-jari Anda atau diisapkan atau maksudnya suruh orang untuk menjilatnya. Ini hadisnya sahih, isnaduhu sahih. Tapi apakah bisa dipraktekkan? Kalau teman-teman pikirkan, seandainya Anda habis makan, makan pakai tangan, Anda menyuruh teman Anda untuk mengisap jari-jari tangan Anda. Apakah dia mau? Kan tidak mungkin. Nah, ini nih, perlu dipahami seperti itu. Nah, ini ada kata-kata akhbarana Amr bin bin Aun, hadasana bin Uyainah, an Amr bin Dinar, an Atta, an Ibnu Abbas, an Nabi sallam. Qala idza akala ahadukum falyamsah biyadihi hatta yaliqu asabi'ahu aw yul'iquha. Apabila kalian makan, maka janganlah mencuci tangannya sampai betul-betul diisap jari-jarinya atau diisapkan jari-jarinya. Nah, itu hadis dari Ad-Darimi. Anda baca dari Anasai. Akhbarana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abdurrahman an Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an bin Ka'ab an bin Malik an abihi an jaddihi juga ada. Raitu Rasulullah SAW yal'aq asabi'ahu salasa minat ta'am. Aku melihat Nabi SAW itu mengisap jari-jarinya 3 kali ketika selesai makan. Nah, dengan adanya pohon sanad, ini kan gak ketahuan. Abihi. Abihi ini nanti ketahuan ketika Anda tahu Malik siapa namanya. Nanti minggu depan kita pelajari. Akhbarana Ishaq bin Mansur. Hadatsana Abdurrahman an Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an bin Ka'ab an bin Malik. Nah,
An-Nabihi. An-Nabi kita nggak tahu siapa ini orangnya. Maka dengan tadi itu kita tahu. Nah, kalau versi An-Nasai beda lagi. Ahmad bin Hambal. Hadasana Abdullah, hadasana Abi. Nah, ketika ketemu Ahmad bin Hambal, hadasana Abi, inilah Ahmad bin Hambal yang asli. Karena Abdullah ini anaknya. Karena anaknya lah yang menuliskan hadisnya satu kitab full. Jadi Anda gak usah pakai Abdullah. Langsung aja ketika Ahmad bin Hambal punya guru Muhammad bin Fudail, Husain, Mujahid bin Amr, yal ikal sabiya summa yaqulu. Nah, kata Ibnu Umar, sungguhnya Nabi SAW itu mengisap jari-jarinya. Kemudian berkata, Inna kala tadri fi ayyi tu'amaka takunul barakah. Karena kamu tidak mengetahui di antara makananmu itu yang mana ada berkahnya. Nah, di sini di alasannya. Ada alasan bahwa kenapa Rasulullah itu menjilat jari-jarinya ketika makan, selesai makan. Nah, bahkan di hadis yang ini, muru auladukum bisolah wahum sab'a sinin wadribuhum. Mati, mati. Oke. Muru auladukum bisolah wahum abna sab'a sinin wadribuhum asra sinin. Perintahkanlah anak-anakmu sholat dan pukullah eh ketika berumur 7 tahun dan pukullah dia ketika 10 tahun. Nah, di sini juga Anda baca hadasana Mu'amal bin Hisham, yakni al-Yashkuri. Jangan terkecoh ketika Anda buat seperti ini. Jangan Anda masukkan al-Yashkuri ini bagian dari sanad karena dia menjelaskan tentang si Mu'amal. Hadasana Ismail. Nah, ini muridnya. Ini murid gurunya. Ansawar Abi Hamzah. Sampai sini. Kemudian Anda baca lagi Qala Abu Dawud wa huwa Sawar bin Daud. Nah, jangan terkecoh. Ketika Anda menemukan Sawar, maka jangan taruh Abu Daud di bawah Sawar. Salah itu. Kenapa? Karena Abu Daud ini hanya menjelaskan siapa Sawar. Sawar adalah bin Daud Abu Hamzah Al-Muznaniyu As-Sayr apa ini? Sayrafiyu. Nah, Amr bin Shu'aib. Nah, kemudian an abihi, an jaddihi. Nah, ini juga yang saya katakan tadi. Kalau Anda gunakan pohon sanad, maka Anda tidak bisa dapatkan kecuali kita gunakan nanti Tabzibul Kamal fi Asmaul Rijal. Karena abihi ini nggak jelas siapa orangnya. Tapi kalau dari sini lihat Amr bin Shu'aib. Berarti Amr bin Shu'aib, Amr anaknya Shu'aib. Berarti Abi Shu'aib. Tapi siapa kakeknya? Kita nggak tahu. Dengan cara tahu, dengan cara Tazibul Kamal tadi. Karena Shu'aib nanti dijelaskan. Bin siapa dia? Sehingga ketahuan siapa jadi ini. Seperti itu. Itulah fungsi dari pohon sanad. Supaya teman-teman bisa tahu cara membuatnya. Maka saya cari yang paling gampang. Yaitu ilah ini tadi. Supaya gampang. Nah, kemudian nanti minggu depan kita tentukan hadis ini melalui pon sanad apakah dia thikoh atau pembohong atau kazab
atau Dajjal, masih seterusnya. Karena nama-nama yang ini, yang kita cari tadi, yang ini semua, ini harus kita tahu apakah Yahya ini betul-betul perawi bagus, Musnad bagus, Muhammad bin Ja'far ini pembohong apa enggak, Syu'bah bagus gak, Yazid bagus gak, Abdullah bin Mubarak gimana orangnya, nanti ketahuan seperti apa orang-orangnya, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman atau masih bingung? Ah, Beb, Ya, izin bertanya, Beb. Ini kan tadi ya, ada kayak tambahan-tambahan gitu kan? ya. eh itu berarti tambahan itu apakah tidak dihukum yang mangkadzaba alaihi muta'ammidan karena dia menambahkan gitu, Beb? Apa tetap dihukumi hadis sahih apa apa bagaimana tuh, Beb? Ada Nah, tambahan seperti kan itu. kemarin kan sudah dijelaskan awal pertemuan pertama. Ada namanya riwayat bil ma'na, Sambil ada lafzi. namanya riwayat bil lafzi. Nah, Aha. bil lafzi itu para ulama sudah sepakat bahwa riwayat bil lafzi sangat sedikit, bahkan cuma dua. Cuma dua. Apa dua itu? Yang tadi yang Anda bilang. Yang Anda bilang itu man kadzdzaba alayya muta'ammidan fayatabawwa maq'adahu minar. Itu Hmm. semua sepakat. Bahkan tidak ada perubahan nafas. Mau Oke. dari Nabi sampai zaman sekarang gak ada perubahan nafas. Termasuk hadis tentang 7 huruf Al-Quran. Itu juga gak ada perubahan nafas. Tapi hadis yang lain seperti itu semua berubah nafasnya. Hmm. Nah, setelah itu para ulama sepakat bahwa ada munculnya riwayat bil makna. Kan saya Ya. pernah contohkan ketika saya katakan kepada teman-teman bahwa besok anak taharij hadis angkatan pertama libur. Kemudian yang hadir sekarang menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa tanggal 7 bahwa anak angkatan 1 taharij hadis itu libur. Saya sampaikan kepada kalian besok libur. Tapi yang hadir sekarang menyampaikan yang tidak hadir itu menggunakan tanggal. Tapi sama maknanya kan? Ya, sama ini. Ya, sama bahwa Pak Muslim bilang bahwa tanggal 7 libur. Tapi saya katakan sama kalian bahwa besok libur. Maknanya sama, hanya beda lafaz. Nah, begitu juga hadis. Nah, itu tidak dihukumi sebagai man kadzdzaba mutamidan. Itu Nah, sebegitu. oh, Seperti itu. walaupun ada tambahannya kayak oh, untuk Iya, tetangganya, untuk ininya gitu. seperti itu Berarti ya. Memang betul. nggak penting nggak masalah ya. Gak masalah. Cuman ada beberapa hadis nanti kita pelajari pertemuan ke-8 bahwa ada penambahan yang tidak masuk akal. Misalnya Nabi menyebutkan zakarnya. Itu nggak masuk akal. Masa Nabi suruh Nabi menyebutkan kemaluannya? Kan nggak Mhm. masuk akal. Atau misalnya Nabi mengatakan bahwa penzina itu anaknya yang paling keji di antara 3 orang. Bapaknya, ibunya. Dia yang paling cepat masuk neraka. Nah, itu, seperti Hmm. itu. Jadi ada seperti namanya kita kritisi dari segi makna. Oh, oh, Apa matannya, matan. Sorry, sorry, makanya. matan. Jadi kita kritisi matanya. Bukan karena ada beberapa hadis dari segi sanad oke, sahih semua. Tapi dari segi matan Aneh. agak bermasalah. Ya. Nah, itu terjadi di ketika peristiwa Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau kita baca sejarahnya, dia paling tua. Sehingga ketika mendengar ucapan-ucapan Nabi, agak kurang pendengaran. Sehingga Hmm. beliau sering dikritisi oleh Aisyah. Yang pada masa itu masih muda. Luar biasa pemahaman beliau tentang hadis. Seperti itu. Nanti kita lihat. Hmm. Ya. Oke, oke. Ada lagi nggak? Oke. Sama satu lagi, Bib. Berarti kan tadi Eh, kan dari Nabi langsung ke Anas ke Qatadah, ya kan? Iya, Nah, tentu dia bukan hadis mutawatir, pasti hadis ahad kan? betul. Nah, hadis ahad pun terbagi menjadi tiga. Ada Mm-mm. masyhur, hadis, sama gharib, Iya, betul. ya kan?
Eh, ini kalau Terbagi dua dulu. Pertama masyhur, ghairul masyhur. oh masyhur dulu masyhur. Nah, Oke, kemudian masyhur itu terbagi lagi. terbagi lagi. Ini koreksi kalau salah Bib ya. Ya, ya betul. Terus berarti kan kalau nggak salah yang meriwayat apa yang masyhur itu ada Aziz sama Gharib. Iya, betul. Ya kan kalau Aziz itu diriwayatkan dua orang, Betul kalau dua Gharib orang, satu betul. orang. Iya. Ya kan berarti ini termasuk hadis Gharib berarti. Ini kalau kita lihat, Karena kan cek dulu ya. hanya satu-satu aja tuh dari Ya, Rasul ke Anas. ini kategori hadis gorib untuk kalangan tabi-tabiin. Ingat ya, sampai tabi-tabiin. Oh ada Tapi bagiannya ya. masyhur di kalangan di bawahnya. Coba lihat. Iya, 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 iya. Iya. Oh, berarti di kalangan tabiin Tabiin, ya gharib, gorib. Betul. gharib. Oh, tapi di bawah-bawahnya di tabiin sampai ke Ya, Bukhari sama ya seperti ini kan. jadi masyhur. Awalnya kan saya cuma tahu ilmu satu satu orang. Tapi ketika saya buka kelas ini, Hmm. makanya jadi masyhur. Ada berapa yang kenal ini? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam orang. Hmm. Hmm. Ya, seperti awalnya saya dapat dari Prof. Agil Munawar, saya Hmm. sendirian. Hmm. Tapi ketika saya buka kelas, maka ilmu ini menjadi menyebar, menjadi enam orang tahu. Hmm. Sama seperti ini. Awalnya Gorib dari Nabi, Anas, Qatada. Bahkan Qatada cuma dua, Syu'bah sama Satu Husain. sama. Hmm. Dan ketika ditelusuri lagi, masyhur. Masyhur kan artinya terkenal ya, Oh, ya. atau masyhur lah, terkenal. Jadi terkenal hanya di kalangan ini saja. Yahya, Muhammad bin Ja'far, Yazid bin Harun dan seterusnya. Seperti itu. Betul, betul Anda bilang. Jadi ini gorib, tapi di tobakat keberapa? Oh, paham. Tobakat tabiin atau Heeh. tobakat tabiin? Iya. Kira-kira ada nggak Bib, kayak hadis yang memang sampai Bukhari pun dia tetap dia gharib? Ada nggak? Apa? Ada. Bahkan hadisnya Bukhari itu ada yang munqati, terputus. Oh, Dari 6.600 hadis yang dikumpulkan oleh beliau, heeh. hanya 3 ribuan yang nggak munqati. Oh, sisanya Sisanya mengkot semua berulang. terputus Kenapa gitu ya. kenapa berulang? Karena kan saya pernah katakan bahwa Bukhari ini satu hadis ketika ditemukan munqati, dia ganti hadis yang lain untuk memperkuat yang pertama tadi, Mhm. namanya syawahid, Hmm. untuk persaksian bahwa hadisnya itu semuanya sahih meskipun ada yang munqati, tapi ada hadis-hadis yang Mendukung dijadikan gitu. Hmm. munqati tadi menjadi sahih tingkatannya Mhm. karena ada hadis yang lain atau sanad yang lain. Seperti ini ya, coba kita lihat ya. Eh, ini kan ada Rimi langsung. Mhm. Ada kemungkinan dari Rimi terputus Hmm. Iya, karena Yazid kita nggak tahu kapan dia lahir. iya. Ini Terus? kan belum ketahuan lahirnya ini. Hmm. Lahirnya, apakah dia pembohong? Iya. Kalau misalnya ada Rimi lahir tahun 2005 lah, kita anggap yang paling gampang ya. Mhm. Tapi Yazid meninggal 2004, Mhm. Nggak mungkin nggak otomatis ketemu. Eh, nggak ketemu ya. nggak ketemu. Nah iya, seperti itu. Nanti Iya. kita ini kan belum ketahuan soal apa tidak. Mhm. Insya Allah minggu depan saya akan kasih contoh hadis-hadis yang dilihat sohi, tapi ketika diteliti ternyata perawinya itu ada yang cacat, bahkan Hmm. terputus. Seperti itu. Hmm. Iya. Iya. Oke, syukran. Silakan, Beb. Sama-sama. Oke, serasa cukup ya. Sudah setengah 10 nih. Ada lagi pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau yang masih bingung, sengaja kasih banyak pertanyaan supaya ada teman mungkin masih bingung ketika membuat tabel seperti ini. Kalau untuk bahasa Arabnya, Anda bisa lihat cek di YouTube ya, cara penggunaan bahasa Arabnya. Kalau saya suruh pelajari semua dalam satu waktu ini kan nggak cukup waktunya. Seperti itu. Seperti ini. Nah, saya akan berikan teman-teman eh, satu kitab yang akan kita pelajari besok.
Ini kitabnya. Ini tadi. Oh, ini kitabnya. Tahzibul Kamal fi Asma Rijal. Ini kitab ada 35 jilid. Isinya yaitu nama-nama orang. Ada Ayub, Ayub lagi, Ayub semua, Ayub semua nih, banyak Ayub. Ayub, Ayub bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Banyak Ayub. Ayub, Ayub semua nih, Ayub. Ada Iyas, Iyas bin ini, bin Haris, bin Khalifah, bin Dagafal, bin Ramlah, bin Salma, bin Amir, bin Abdullah, bin Abi Zubab, ada Iyas bin Abdul Mazni, dan seterusnya. Ini nanti kita pelajari minggu depan, hari Jumat. Kemudian kita ambil satu hadis yang agak kontroversi. Kemudian kita teliti siapa siapa orangnya. Karena ada beberapa hadis itu terlihat, nah seperti ini. Ini. Ayub bin Musa wa yuqalu Ibnu Muhammad wa yuqalu Ibnu Sulaiman Abu Ka'ab As-Sa'di Al-Balqawiyu min ahli Balqa Nawahi Damaskus. Nah, ini, seperti ini. Qala Abu Zur'ah Thiqah. Qala Ahmad bin Hambal an abihi syekhu Thiqah. Rajulun solihu afif. Bukhari, rawah Muslim, Bukhari dan Nasai mengatakan beliau alladzi haka Yahya bin Ma'in lam yasma' min Yahya bin Abi Katsir ghairuhu. Inilah nanti yang kita pelajari. Jadi ada 3 kategori yang kita pelajari. Pertama, kita akan mencari tahu lahirnya, meninggalnya. Kedua, kita akan mencari tahu guru muridnya. Yang ketiga, kita akan mencari tahu bagaimana lafaz-lafaz jar tadilnya. Saya pernah singgung kemarin ketika pertemuan ketiga atau kedua itu. Ada lafaz-lafaz jar wa tadil. Itu nanti kita pelajari sebelum masuk ke Tajibul Kamal. Supaya teman-teman betul-betul paham. Nah, kalau sudah paham seperti ini, ketika masuk di aplikasi Maktabah Syamilah, lebih mudah dan lebih gampang. Dan jika sekiranya ada kesalahan Maktabah Syamilah, maka Anda bisa koreksi sendiri di kitab asli. Seperti itu. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, serah cukup ya pertemuan sekarang. Iya, Bib. Eh, Insya Allah kita bertemu eh, di hari Jumat. Saya harapkan teman-teman bisa konsisten istiqomah dan insya Allah tetap menonton video kami dan menyebarkan dakwah secara damai. Eh, Kemudian saya harapkan juga ilmu ini bukan hanya sampai di sini saja. Kalau bisa teman-teman praktekkan. Ketika ada penceramah-penceramah menyampaikan sebuah hadis, Anda buka kitabnya, cek apakah hadisnya sahih apa tidak. Bahkan kalau bisa Anda bikin pohonnya. Oh, ini hadisnya dari sini, dari sini. Itu sungguh asik. Kalau seandainya teman-teman bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Saya bisa sampaikan lebih di kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran, warahmatullahi Bib. Ya, syukur.
Jazakumullah Habib. Jazakallah khair.